Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman karena saya baru hadir kali ini berkat kesibukan akhir-akhir ini yang membuat saya akhirnya jarang upload. Insya Allah sebisa mungkin di sela-sela kesibukan saya usahakan untuk bisa upload setiap hari lagi supaya bisa menemani hari-hari kawan-kawan semuanya. Untuk itu kembali kami sambut dengan ucapan welcome back to my channel. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Untuk para teman-teman sekeluarga. Sementara itu biar adil, tak lupa juga kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang dengan satu-satunya budaya giveaway pemberian cuma-cuma dari UNESCO dengan maksud supaya mereka nggak lagi ngerecokin budaya orang. Sejujurnya saya agak males ngurusin mereka dan ngebahas-bahas soal ini kalau bukan karena medianya yang sering nyenggol-nyenggol kita. Karena sejatinya kita ini lebih menganut ke paham Ra-urus yang dikatakan adalah dino dari Jawa yang tidak suka mengurusi hal-hal yang tidak manuk akal. Apalagi dengan segala hal yang berhubungan dengan angan-angan. Dari para penganut hoax adalah fakta dan fakta adalah hoax. Yang lama-lama kalau didiemin malah ngelunjak. Karena itu perlu adanya counter seperti ini untuk menjadi penyeimbang di media sosial. Semua berawal dari medianya yang ngurusin pemain kita dengan mengatakan Jordi Amat sah bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia. Di situ memancing komentar dari netizen seberang yang mengatakan gelap masa depan main di Liga 1. Liga tak ada nama katanya. Maksud hati pengen bikin kita koyak, tapi sayangnya kita malah nggak marah. Karena memang itu faktanya, Liga kita ini belum ada nama ketimbang liga-liga yang lain. Mungkin termasuk dengan liga mereka juga, yang secara jatah elit Asia dan koefisien tingkat Asia masih di atas kita. Betul, liga kita ini nggak seberapa kualitasnya dibanding dengan liga-liga tingkat ASEAN lainnya. Tapi ya, so what gitu loh kalau memang beberapa pemain kita ada yang main di Ligue 1. Toh pemain yang main di Liga 1 pun bukan pemain inti. Mereka adalah pemain-pemain yang bahkan hampir camat di timnas kita. Yang penting selagi bukan pemain inti dan tulang punggung di tim nasional Indonesia, nggak ada masalah apa urusannya sama sampean. Beda sama imigran cabutannya yang belum apa-apa satu persatu udah mulai pada menjedetekan diri. Saking udah nggak mampunya bersaing di liga kompetitif sekelas level Eropa. Sehingga terkesan alih-alih yang niatnya buat revolusi Harimau Malaya malah jadi revolusi Harimau Selatan. Tapi nggak masalah, bukannya iri malah kami senang melihatnya. Padahal baru kemarin sore dinaturalisasi seluruh penjuru dunia buat sekedar ngalahin Vietnam doang. Karena emang itu yang udah kami perkirakan sebelumnya ya, ibarat udang di balik batu. Ya kali, hari gini ada yang gratis. Mana mungkin turis Wisata Berantai ini pengen dinaturalisasi kalau gak buat nyelamatin karirnya sendiri. Saking udah gak kuatnya berkarir di Eropa. Nah, sekarang kita lanjut reaksi komentar dari tetangga seberang yang ngurusin pemain Liga 1 kita. Normalnya sih, nanti dari situ kalian bisa nilai sendiri siapa yang sebenarnya di sini koyak. Disclaimer dulu, sekali lagi saya ingetin, ini bukan fitnah ya. Di sini jelas yang ngeduluin adalah media Astro Arena dan yang berkomentar adalah netizen kalian sendiri. Silakan aja lihat dan cek IP address-nya itu dari mana. Bahkan lihat juga dari tata bahasanya. Lihat sendiri, bisa dikatakan bahasa rojak kami gak sefasih kalian lah. Tapi netizen kalian jago berbahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia ini bahasa baku ya, bukan bahasa suku. Dia bilang masih mendingan player Harimau Malaya lah puas main di JDT dan ASEAN Champions League ya kan, Champions Elite maksud dia. Dan Shopee pun tak boleh main. Maksudnya kita nih Shopee aja nggak masuk. Ya nggak apa-apa, emang faktanya begitu, mau diapain lagi. Emang liga kita nih ya masih liga yang belum ada kualitasnya ya kan, dan ini akan dibenahi. Cuma ya memang butuh waktu lama lah untuk pembenahan itu sendiri. Dan memang kami menerima kita ini bukan tipikal denial macam seberang. Makanya dia bilang, yalah masuk JDT pun dah oke dari masuk Dewa United. Jangankan kalian yang coba nge-troll kita pun sendiri di sini sebenarnya nggak ada pengaruh ya. Mau liga kita di-troll kayak gimana pun nggak ada masalah karena memang kualitasnya belum seberapa. Dan yang penting kami menerima fakta kalau memang level liga kami masih kurang. Apalagi sejak diberlakukannya kebijakan aneh yang memaksakan 11 pemain asing bisa langsung turun di lapangan, sehingga makin mempertipis peluang para pemain lokal kita untuk berkembang. Tapi kalau liga yang kalian sentuh nggak ada masalah. Mau dibahan kayak apapun juga nggak bakal ada yang bela. Nggak ada masalah selagi nggak nyenggol timnas ya. Karena kalau udah argumennya timnas, coba-coba adu mekanik sama kami ya. Siap-siap aja hari-hari makan hati kena counter. Tapi setidaknya kita nggak pernah menyangkal ya, kita tidak pernah menafikan. Itulah yang membedakan karakter kami dengan kalian ya.
Kalau kalian kan alam Melayu Mahawangsa Kerajaan Madani ya kan. Jadi ya nggak mungkin kalau sampai ada yang jauh lebih unggul dari sekumpulan makhluk-makhluk ini. Makanya jangan heran kalau ada suara-suara kayak gini nih. JDT tim ranking 8 terbaik di Asia. Dia orang pikir macam Persija dan Persib, woi main di Liga Sawah kata dia. Biasa benda nikat sana, habis madu, sepah dibuang. Terus dia tambahin, lagi pun memang kumpulan sepah asal dari situ katanya. Di satu sisi mereka nge-troll kita, tapi di sisi lain mereka sendiri lagi makan hati ya kan. Makanya ada yang bilang gini, ketika dia tahu nih beberapa pemainnya mulai satu persatu menjadikan diri, dia bilang rugi-rugi hanya mampu mengharapkan performance tak drop je. Garces tolonglah style La Liga sana aja. Ditimpa sama netizen kita yang bilang tulis caption sambil nangis. Udah gitu dia balas lagi. Lepas nih JDT panggil Facundo Garces pula. Jordi Amat baru keluar tuh. Memang Maleites tak boleh lah, ada player bagus sikit. Confirm kena ambek pula. Nah ini ada statement penghibur diri yang paling kocak yang pernah ada ya kan. Dia bilang, dia memang udah lama mau ke JDT. Sekarang kami baru tahu dia punya darah Maleites. Terus ada-ada aja yang bilang, ya dia cita-cita dari kecil mau main di JDT. Ada ya orang yang cita-cita main di klub seperti JDT. Ibarat kalau kata Fabrizio Romano, tinggal tunggu waktu aja. Facundo Garces, Imanol Macuca, here we go. Aku fans Langor ketar-ketir Min. Memang JDT kasih betul korang. Dok cakap-cakap. Ini Liga Ana yang punya. Aku fans JDT pun menyampah juga. Macam gampang katanya. Tapi saya pribadi sebenarnya mengerti di posisi mereka ya. Kenapa para fans Harimau Malaya ini kecewa ngelihat pemainnya satu persatu menjedetekan diri. Karena memang ekspektasi mereka udah telanjur tinggi. Biar gimana pun mereka masih pengen lihat pemain imigran antah berantahnya ini berkarir lebih lama di Eropa atau di Amerika Latin. Tapi apa daya kalau pemainnya sendiri aja udah gak mampu bersaing. Daripada pulang-pulang gak ada kerjaan terkaing-kaing. Otomatislah bagi pemain mending selamatin karir aing. Pas tahu berita kayak gini, netizen kita cuma bilang pura-pura terkejut. Habis itu dibalas sama netizen mereka yang bilang, Indo udah bagi tahu awal, kita aja yang lalai. Revolusi Harimau Selatan. Tapi emang kalau orang Tambeng dibilangin gak percaya harus kudu kepentok dulu ya kan. Makanya begitu udah kepentok dia bilang Konoha was right. Itulah agenda sebenarnya cari warisan. Guna modal revolusi Harimau Malaya, hakikatnya nak revolusi Harimau Selatan. Guna ayat revolusi Hama, sebab nak sedapkan hati rakyat Maleites ce. Tak tahu nak tulis apa. Saya paham dunia bola sepak Maleites. Kena stop support Harimau Malaya nampaknya. Baru nak berbangga pemain warisan main kat liga luar. Tak tahulah Min, fans JDT tak kepikiran benda ni. Ramai spesies pentingkan klub dari negara. Netizen kita coba bilang, we told you before. Ini bukan soal JDT klub hebat atau punya fasilitas bagus, tapi ada agenda lain dari TMJ yang selalu kalian nafikan. Tapi saya katakan lagi, tidak semua tipe M seperti itu. Masih ada beberapa yang realistis dan objektif. Nah, fans yang normal ini dia bilang, fans Indo dah lebih cerdik dari kita. Sebab tuh bila orang cakap, kita lucu jangan marah. Mana ada orang buat kerja tak nak untuk apa-apa. Inilah hasil dia untuk fans Maleites. Mau ikut sedih, tapi ingin ketawa. Dengan ini secara pribadi aku sign off sokong Maleites. Dah terlampau tawar dengan drama. Rasa macam benda aku buat bertahun-tahun sokong macam kena hianat. Good luck bola sepak Maleites. Tak sokong dengar kabar je lepas ni pun oke juga. Terus netizen Indo bilang, bener kan kata kami, jadi berterima kasihlah ke TMJ. Panggil banyak keturunan walaupun akan ke JDT juga. Semua akan JDT pada waktunya. Terus buat netizen yang masih nggak terima, dia bilang, boykot geng, tak payah turun stadium. Sebab ambil player warisan hanya semata untuk klub. Aduh, confirm drop performance sebab Liga Tani dengan Europe jauh beza. Terus kita bilang, sabar geng, jangan marah geng. Dia tahu apa yang dia buat, katanya. Terus netizen kita bilang, demi lencana JDT di dada. Apapun tulisnya, pelabuhan terakhirnya ya JDT. Dua kata Project Farm. Baru kali ini aku lihat federasi di perangan klub nyir. Netizen Indo 2-0, netizen Malay, isu FR Future dan JDT. IQ tinggi tapi benda remeh-temeh pun tak paham. Aku IQ 78 pun sudah tahu benda apa yang akan terjadi.
Negara JDT emang top dah. Provinsi Malaitis bisa apa? Provinsi gak tuh? Aduh, ternyata negara jiran kita Johor. Aduh. Dan bisa-bisanya ada yang bilang Pak Erick Thohir dan supirnya. Supirnya gak tuh? Bukan supir Pak, tapi murid. Ya Allah, nggak segitunya juga kali. Pak Erick Thohir dan muridnya, itu yang benar. Segini dulu lawakan hari ini ya. Sampai di sini kebersamaan kita adalah membahas kekoplakan-kekoplakan dari tetangga seberang. Tapi biar gimana pun kita ucapkan tahniah untuk JDT dengan meluaskan kuasanya. Itu sokongan dari jiranmu. Ya, kepada teman-teman semua yang menyukai counter seperti ini, jangan lupa tekan like-nya dan juga dukung kami dengan super thanks agar lebih semangat lagi dalam membuat konten seperti ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.